Hai Pak. Selamat datang Pak di Susu Hati. Adi, bisa saya bantu? Iya Pak, saya itu tadi pagi minum susu dikasih saudara. Iya. Tapi katanya baru beli. Tapi rasanya kok gak enak ya, agak basi gitu ya. Kenapa ya? Mungkin susunya udah berhari-hari sih Pak. Nah, ini kan baru buka nih tokonya. Betul. Jual susu seperti apa nih? Jangan-jangan nanti aku beli kayak gitu lagi. Di toko kami yang bernama Susu Hati, kebetulan kita ada penampungan sendiri Bapak, susu sapi di sini. Oh ini ya, Iya. boleh lihat. Kita ada penampungan susu kami kita masukkan sembilan sekitar. Ini dingin ya? Ini dingin Pak, ini dingin sekaligus pengadu juga biar tidak tidak menggumpal susunya. Asli ya ini ya? Asli murni 100% tanpa campuran apapun. Ya. Ini rasanya cuma ini toh nih. Rasanya kita ada banyak. Boleh saya pesen yang saya ini dulu dah. Boleh banget Pak. Seliter lah, ya langsung konsumsi. Susu sapi segar, murni 100% tanpa campuran. Apa jangan langsung konsumsi ya? Kita di sini Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobby. Pekerjaan kami adalah peternak, Pak. Peternak juga petani. Dulu kita dibesarkan sama salah satu perbankan yang ada di Jember sini, Pak. Sehingga kami sempat besar, Pak. Mulai dari pengembangan sapi, pengembangan pertanian, bahkan susu sampai kita sudah setor ke salah satu perusahaan di Jawa Timur. Tapi saya sebagai pelaku perbankan, nyonya saya sebagai pegawai perbankan yang ada di Jember ini, alhamdulillah nyonya sudah resign dan saya sudah merasakan nyonya di perbankan, saya pelaku perbankan, ujiannya seperti apa, cobaannya seperti apa, sudah saya merasakan, Pak, seperti itu. Beratnya ya? Beratnya mulai nyamannya nyonya di perbankan sampai rasanya cobaan yang Allah kasih itu, mau resign itu Allah beri seperti apa gitu. Sampai yang sangat kelihatan banget tuh Pak, anak saya ini Pak, keluar masuk rumah sakit tuh bisa 1 bulan 2 kali Pak. Itu yang kami rasakan Pak. Kita nggak tahu itu riba, itu belum bisa mempelajari, tapi saya rasakan seperti itu. Kita usaha besar, setelah itu jatuh lagi, besar jatuh lagi gitu. Kita pinjem top up, hanya berputarnya seperti itu aja, Pak. Alhamdulillah nyonya bisa resign, saya sudah keluar dari perbankan, ya kita memulai usaha lagi Pak, dari awal Pak. Sekarang Bapak mulai dari awal usahanya apa aja gitu? Seperti sekarang buka kedai. Kita berawal dari jualan susu Pak. Terus terang aja Pak, kita setelah resign, sapi saya itu dijual kurang lebihnya 30 ekor, itu tidak cukup untuk melunasi hutang itu Pak. Setelah itu kita sudah kembali ke titik nol Pak. Kita kita berjualan susu aja Pak. Kita kita beli ke peternak, kita jual. Mulai kita jual fresh milk, susu segar, ada yang kita bentuk olahan. Olahan apa itu? Olahan kayak susu rasa-rasa, ada istilahnya STMJ, ada istilahnya yogurt, kefir, yang ada yang botol, ada yang pakai stick itu Pak. Seperti itu Pak. Awalnya begitu. Awalnya kita mengawali seperti itu Pak. Tapi itu tidak mulus Pak. Kita naik turunnya luar biasa Pak. Itu setelah keluar dari Kita sudah keluar dari lingkaran perbankan Pak. Kita udah keluar, nyonya udah keluar, saya keluar nggak pinjem lagi Pak gitu. Keluar tidak pinjem lagi ke perbankan seperti itu. itu masih jatuh-jatuh ya. Itu masih berproses Pak. Naik turun itu Pak. Naik turun gitu. Kalau boleh proses penyelesaiannya apa nih yang
best effort yang dilakukan untuk menyelesaikan berhubungan dengan bank? Jual sapi, barang apa? Kita mengawali gitu Pak, kita pertama kali kita menjual aset adalah sapi Pak. Kita satu kandang kurang lebihnya antara 30 ekoran kita selesaikan, kita jual, itu udah cukup Pak. Sampai kita jual aset sawah Pak. Kita jual aset sawah untuk melunasi hutang yang ada di perbankan gitu Pak. Dan itu berat. Dan itu berat. Dan itu tidak mudah Pak, berat, itu aset Pak. Tidak berat itu. Mungkin bukan dengan Iya, kita masih ada ikatan dengan orang tua juga seperti itu. kemudian tahapan dulu ide buat susu, kemudian kok buat susu idenya awalnya apa? Karena ada pengalaman begitu. Kita pilihannya pertama karena sudah kita kebiasaan kita di bidangnya di persusuan Pak gitu. Jadi kita hanya meneruskan aja Pak. Kita olah, kita tambahkan. Kebetulan saya dengan Nyonya ini lulusan teknologi pertanian juga Pak. Jadi kita teruskan lah. Kita mencoba membuat rasa, oh ini seperti ini gitu. Apa hal yang terberat dalam kehidupan setelah resign? Apa dengan bidang usaha atau seharian atau kehidupan dalam rumah tangga yang paling berat? Yang paling berat adalah merubah kebiasaan Pak. Merubah kebiasaan, gaya hidup, selera hidup, yang itu yang kita berat Pak. Kita tidak mudah seperti itu. Biasanya kita sudah di titik atas, kita berawal dari titik nol lagi. Dan itu banyak apa ya yang depan temannya yang kenapa mengawali kayak gini lagi. Sebenarnya kami kan sudah di posisi seperti ini. Jadi kita merubah kebiasaan itu yang sangat berat. Kebiasaan, gaya hidup, selera hidup itu yang perlu kita berproses Pak. Teman gimana teman? Setelah keluar teman Oh, teman itu Pak, setelah saya keluar dari lingkaran apa itu perbankan, itu banyak yang berpikirnya tanpa perbankan, Bob, tidak akan besar sebuah usahamu. Mana ada orang yang mau minjemin kamu sebesar sampai 500 juta, 300 juta, mana ada. Hanya perbankan. Itu hanya teman seperti itu Pak. Terus kita juga ada teman yang berpikiran seperti itu, tapi alhamdulillah mungkin Allah memberi sebuah teman di sebuah lingkaran itu Pak. Seperti, ada salah satu teman dari Nyonya ini yang mensupport saya, ya walaupun itu bukan sebagai ustadz, tapi saya anggap dia sebagai ustadz saya Pak. Untuk mensupport mulai dari secara apa ya, cara mendapatkan uang dari mana, terus kita bersabarnya seperti apa, berprosesnya seperti itu dari teman Nyonya ini Pak. Gitu. Soalnya Nyonya betul-betul dari lingkaran perbankan Pak. Sedangkan saya hanya pelaku aja Pak. Sedangkan teman-teman masih banyak, teman-teman yang masih di perbankan yang masih banyak dikejar. Anak-anak gimana? Ya, walaupun masih kecil ya. Iya. Anak berapa? Udah berapa? Alhamdulillah Pak, anak saya itu 4 semuanya Pak. Tapi yang satu ini bonus Pak. Gitu. Kita berdoanya ke Allah itu kita lunas hutang Pak, bebas dari hutang. Itu doa kami Pak. Soalnya hutang itu akan dibawa mati ketika kalau tidak lunas kan seperti itu Pak. Tapi Allah beri rezeki anak lelaki Pak. Anak lagi saya yang nomor 4 tuh Pak. Laki lagi Pak. Gitu. Sebelumnya semuanya Cewek semua Pak, perempuan semua Pak. Perempuan semua. ya, berarti rezekinya lebih besar. Iya Pak. Satu, yang nomor 2 alhamdulillah sampai sekarang itu sehat Pak. Dari sisi sehat itu dia ya namanya kena demam, cukup istilahnya bidan lah, cukup obat-obat toko udah selesai Pak. Kalau dulu harus spesialis Pak gitu. Kalau dulu harus spesialis dan harus opname Pak. Gitu. Dan itu yang benar-benar yang saya rasakan Pak. Gitu.
Kalau mungkin kalau masalah jatuh kita jual sepeda motor, jual mobil itu sudah biasa, itu urusan. Tapi kalau yang saya beratkan